Pak, saya Joakim dari kelas 11B bakal lanjutin untuk penjelasan sumo sebagai dalam bidang antropologi sebagai warisan budaya dan tradisi Jepang. Sumo sebagai dalam antropologi sendiri, budaya sangat mencakup dalam antropologi sendiri budaya itu sangat mencakup nilai, kepercayaan, kebiasaan dan praktik sosial suatu masyarakat. Jadi sumo itu bukan sekedar hanya olahraga, tapi merupakan penggambaran dan refleksi serta identitas dari sistem nilai masyarakat Jepang. Dengan seperti kehormatan, disiplin, penghormatan terhadap leluhur dan alam, serta hierarki sosial. Sumo juga menjadi dasar dari religius dan upacara, sehingga sumo yang berasal dari ritual Shinto, agama asli Jepang. Dalam pertandingan profesional pun unsur religius masih sangat kental. Seperti dohyo itu arena sumo itu sangat dianggap suci pada pertandingan sumo. Lalu ritual taburan garam sebelum pertandingan melambangkan penyucian. Lalu gerakan mengangkat kaki dan menghentakkan kaki merupakan simbol mengusir roh jahat yang biasa dilakukan oleh pegulat sumo sebelum memulai pertandingan. Lalu wasit atau gyoji mengenakan pakaian pendeta Shinto pada zaman dulu pada saat pertandingan sumo ini. Untuk sistem sosial dan hierarkinya, sumo itu menjadi cerminan sistem sosial Jepang. Mengapa? Karena di dunia sumo terdapat struktur hierarki yang sangat ketat, mulai dari pegulat junior hingga yokozuna, yaitu tingkatan-tingkatan sumonya. Lalu para pegulat muda ini harus menghormati senior, terkadang juga melayani senior dalam konteks untuk respect dan untuk menghormati senior di pegulat-pegulat sumo itu. Dengan serta pegulat muda ini harus mengikuti sistem mentoring tradisional. Ini sejalan dengan nilai senpai kohai yang dihormati di Jepang. Senpai kohai itu yang lebih muda menghormati kakak kelasnya, atau adik kelas menghormati kakak kelasnya karena mereka berbeda tingkatan, sehingga masyarakat Jepang yang menekankan rasa hormat terhadap senior dan tanggung jawab terhadap junior. Jadi dua-duanya ini saling berhubungan sebagai satu kesatuan dalam sumonya itu, sebagai pegulatnya itu. Lalu gaya hidup dan identitas dicerminkan juga dalam sumo dengan cara hidup tradisional Jepang, seperti makan bersama bagi para pegulat sumo, yaitu komunal, lalu tinggal di asrama, heiya, serta berlatih dan bekerja sebagai satu komunitas yang utuh walaupun mereka berkompetisi. Dalam antropologi, refleksi ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan serta nilai kesatuan itu sangat kuat dalam sumo yang mencerminkan sebagai budaya Jepang itu sendiri. Lalu yang terakhir yang paling penting sebagai karena sumo itu menjadi tradisi turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu bagi agama yang dilakukan bagi agama Shinto, warisan antar generasi pun terus berlanjut bagi sumo ini sendiri. Sumo itu diajarkan dari generasi ke generasi, seperti pelatihan langsung dari senior ke junior, penggunaan ritual dan etika khas sumo, serta pembentukan identitas budaya melalui institusi tradisional. Ini semua menjadikan sumo sebagai alat budaya yang kuat dalam masyarakat Jepang, penggambaran budaya yang kuat dalam masyarakat Jepang. Jadi dari sudut pandang antropologi, sumo itu menjadi warisan budaya Jepang yang hidup dan akan selalu ada sampai masa yang mendatang, karena balik lagi warisan budaya sumo ini menjadi warisan budaya yang menggambarkan Jepang itu sendiri dan sudah terkenal di penjuru dunia. Jadi sumo itu bukan hanya sebagai pertunjukan fisik saja, tetapi juga sebagai tradisi sosial, spiritual, dan historis. Sumo itu berperan penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional Jepang, menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta menjadi simbol kebudayaan nasional yang dihormati. Karena sumo sendiri telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang dan masih memiliki
nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat berharga bagi masyarakat Jepang itu sendiri. Sekian dari saya untuk pembahasan dalam bidang antropologinya. Terima kasih Pak.